Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini masih di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Pada video kali ini masih di topik 3 dosa pendidikan perundungan. Pada video sebelumnya, kita sudah mengerjakan modul 1, adakah perundungan di sekolahku? Kemudian kita ke modul 2, bagaimana mengatasi perundungan yang sudah terjadi? Nah, terdapat 2 materi. Materi pertama, menyikapi pihak yang terlibat dalam perundungan. Materi kedua, peran sekolah dalam mengatasi perundungan. Kita ke materi pertama dulu, menyikapi pihak yang terlibat dalam perundungan. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat 4 soal. Soal pertama, yang termasuk dalam dampak interaksi sosial korban perundungan adalah yaitu menarik diri dari pergaulan. Klik jawab dan lanjut. Soal kedua, berikut ini yang merupakan dampak sosial pelaku perundungan adalah yaitu dijauhi teman. Klik jawab dan lanjut. Soal ketiga, kasus perundungan akan terkesan dibenarkan oleh lingkungan jika lingkungan sekolah diam saja. Klik jawab dan lanjut. Soal berikutnya, soal keempat, salah satu ciri dari lembaga pendidikan yang melanggengkan perundungan adalah tidak adanya komunikasi yang sehat. Klik jawab dan lanjut. Kemudian kembali ke materi. Lalu kita isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, pernahkah Anda menghadapi pihak yang terlibat dalam perundungan? Ceritakan pengalaman Anda. Jawabannya adalah, ya, saya pernah menghadapi pihak yang terlibat dalam perundungan. Saat itu, ada siswa kelas 6 melakukan perundungan terhadap siswa kelas 5. Siswa tersebut secara berulang-ulang melakukan tindakan perundungan dengan mengejek tampilan fisik temannya tersebut. Hal tersebut mengakibatkan korban merasa tertekan dan sering menyendiri dari pergaulan. Setelah ada laporan dari salah seorang teman dari korban, akhirnya saya bisa menindaklanjuti hal tersebut. Kemudian klik simpan. Kemudian ke materi berikutnya, materi kedua, peran sekolah dalam mengatasi perundungan. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat 2 soal. Soal pertama, sikap apa yang tepat saat korban menceritakan perundungan yang ia alami? Yaitu mendengarkan dengan empati. Klik jawab dan lanjut. Soal kedua, kebijakan anti perundungan yang disusun sekolah sebaiknya dibuat bersama antara pihak sekolah dan peserta didik. Jawabannya, klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, bagaimana cara satuan pendidikan Anda mengatasi perundungan yang pernah terjadi? Jawabannya adalah cara yang satuan pendidikan lakukan. Yang pertama, mendengarkan dan merespons dengan penuh empati laporan perundungan, mencatat kronologi peristiwa perundungan, serta memverifikasinya. Selanjutnya, sekolah melakukan klarifikasi kebenaran informasi dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan rasa aman kepada korban dan pelapor kejadian perundungan. Tidak lupa melakukan upaya pemulihan kepada korban perundungan agar tidak merasa malu, rendah diri, dan putus asa. Kemudian klik simpan. Setelah mengerjakan materi, kita kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 7 pertanyaan. Yang pertama, layanan pengaduan kasus perundungan di sekolah harus memastikan bahwa 2 aspek ini terpenuhi, yaitu aspek kerahasiaan dan keamanan. Jawabannya yang C.
Selanjutnya, salah satu bantuan yang dapat disediakan oleh sekolah bagi korban perundungan adalah jawabannya rujukan dan pembiayaan konseling gratis. Selanjutnya, soal ketiga, di bawah ini sikap yang tepat terhadap bystander adalah jawabannya menanyakan kondisinya, yaitu yang B. Selanjutnya, soal keempat, dari skenario berikut, mana yang merupakan perubahan sosial yang bisa diidentifikasi dari korban perundungan? Jawabannya adalah semua benar, yaitu yang D. Selanjutnya, soal kelima, berikut yang termasuk ke dalam faktor-faktor penyebab menjadi pelaku perundungan adalah jawabannya semua benar, yaitu yang D. Selanjutnya, soal keenam, manakah pihak yang tidak memiliki peran dalam terjadinya perundungan? Karena semuanya berperan, jadi yang tidak memiliki peran, jawabannya adalah semua salah. Selanjutnya, soal ketujuh, ketika memverifikasi masalah setelah menerima aduan perundungan, pendidik dan tenaga kependidikan perlu memperhatikan kesediaan korban atau saksi untuk ditanyakan kronologi kejadian. Contoh perilaku yang menunjukkan hal tersebut adalah yaitu Bu Undung menjelaskan proses wawancara yang akan dilalui korban dan saksi. Bu Undung juga menjelaskan bahwa murid berhak untuk memutuskan tidak mau diwawancarai. Jawabannya yang D. Kemudian cek ulang jawaban, lalu klik kumpulkan. Terima kasih guru-guru hebat sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.